berdiri. Ya, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, sudah bernyanyi semuanya ya. Baik. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, kita sudah belajar tentang apa di tema 3? Nah, coba Najwa. Sistem pencernaan pada manusia. Nah, untuk hari ini kita akan belajar sistem peredaran darah pada manusia, dan juga nantinya anak-anak Ibu akan belajar mengenai pantun. Nah, nanti anak-anak Ibu akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok, ya.
Jadi aorta itu apa? Pembuluh nadi yang paling besar. Oke, kita lanjutkan pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Nah, jadi pembuluh darah itu terdiri atas 2 jenis ya. Apa saja tadi? Pembuluh nadi atau yang kedua pembuluh balik. Oke, nah selanjutnya kita lihat. Nah, ini adalah bentuk dari paru-paru kita. Apa fungsi paru-paru tadi? Menyuplai oksigen ke dalam darah. Ya. Jadi paru-paru ini perannya menyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah mengalir ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa tadi? Organ peredaran darah ya, ada 3. Ya, apa tadi? Jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini dia sistem peredaran darah pada manusia itu sistem peredaran darah dalam tubuh ada 2. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil, sistem peredaran darah besar. Oke, kita lihat apa ya sistem peredaran darah kecil. Ini dia. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, kita lanjut sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini dia ya. Tadi kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah atau organ peredaran darah. Nah, kita perlu mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Tuhan dengan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah kita. Ungkapan rasa syukur kita bisa kita ungkapkan dalam bentuk pantun. Nah, coba perhatikan apa yang ada pada slide di depan ini. Apa ini? Pantun. Iya. Nah, coba baca. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, puncak syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, ini dia. Nah, dari yang di depan ini, siapa yang bisa menentukan ciri-ciri dari pantun di depan? Nah, coba. Pantun memiliki saja adik-adik dan satu baris pertama dan baris kedua itu disebut sampiran. dan garis ketiga dan garis keempat disebut isi. Oke, nah
Ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun bersaja ABAB. Satu bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, ini ya. Baik. Tadi kita sudah materi kita sudah mengenai tentang apa tadi? Sistem peredaran darah, ya, organ peredaran darah dan juga pantun. Sekarang Ibu mau bertanya, mengajukan pertanyaan. Bagaimana proses terjadinya peredaran darah dalam tubuh kita, ya? Bagaimana darah dapat mengalir dalam tubuh kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan Ibu, anak-anak Ibu bagi menjadi 3 kelompok, ya. Nanti anak-anak Ibu membuat sebuah alat sederhana sistem peredaran darah pada manusia, ya. Nah, nanti hasil dari diskusinya itu dipresentasikan atau ditampilkan ke depan kelas, dan juga anak-anak Ibu diminta untuk membuat sebuah pantun hasil dari diskusi, lalu menentukan ciri-ciri yang terdapat dalam pantun yang anak-anak Ibu buat. Ya, paham ya? Oke, silahkan duduk di kelompok masing. Silahkan duduk bersama kelompoknya. Ya, ini kelompok 1 ketuanya Najula, ya. Kelompok 2 itu ketuanya Najwa, dan kelompok 3 itu ketuanya Ziggy. Ya, sudah ya. Nah, sekarang silahkan dikeluarkan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan untuk membuat alat peraga.
Oke, benarkah yang dijelaskan oleh kelompok 1? Benar. Ya, oke. Sekarang silahkan dibacakan. Mana dia? Pantunnya sudah didiskusikan, sudah dibuat, Najla? Oke, silahkan ambil. Letakkan di sini. Ambil sapu di dekat pagar, teman dasar hendak bertemu. Jika ingin badanmu bugar, berolahragalah tiada jemu. Oke, nah itu adalah pantun yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Nah sekarang ciri-cirinya lagi, Najla. Ciri-ciri pantun: tiap bait berdiri di 4 baris, berdiri atas 8 sampai 12 kata. 3 baris pertama dan kedua merupakan sampiran, 4 baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, mana bagian sampirannya? Mana bagian isinya, Najla? Bagian isi yang Coba dibacakan bagian sampirannya. ambil sapu di dekat pagar, teman datang hendak bertemu. Bagian sampiran, bagian isi jika ingin badanmu bugar, berolahragalah tiada jemu. Oke, baik. Silakan duduk di tempat.
belajar tentang pantun ya. Apa itu pantun? Apa itu ciri-ciri pantun? Nah, untuk mengukur pemahaman anak ibu akan memberikan lembar soal evaluasi atau soal latihan yang akan anak ibu kerjakan. Nah, ini mengerjakannya sendiri-sendiri, tidak lagi berdiskusi ya. Bagikan ya. Silahkan ditulis. Ditulis namanya. Ya, ditulis namanya ya. Sudah? Sudah selesai? Sudah selesai? Oke, silahkan dikumpulkan lembar soalnya, lembar latihannya tadi, ketua kelas. Oke, sudah ya? Baik. Nah, sekarang ibu mau bertanya, senangkah belajar hari ini? Senang. Bagian mana yang paling anak ibu sukai? Bagian sistem peredaran darah pada manusia. Membuat proyek sistem alat sederhana ya, alat sederhana peredaran darah pada manusia. Setelah itu kita sudah belajar pantun. Ya, nah karena sudah selesai pembelajaran hari ini, nah untuk PR ya, silakan kamu kerjakan soal latihan halaman 70 yang ada pada buku paket. Ya, nah karena sudah pembelajaran kita sudah selesai, mari sama-sama kita mengucap hamdalah. Siapkan Ziggy. Baik, silahkan anak-anak ibu keluar ruangan dengan tertib dan tunggu orang tuanya di pekarangan sekolah kita. Oke. Recording stopped. Ya, Bu Daha, terima kasih. Sudah cukup baik ya. Nanti ditunggu catatannya ya. Baik Pak, terima kasih Oke, Pak. selamat ya. Terima kasih Sama-sama. ya. Ya, silakan Ibu Liv ya.